Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, para peserta mata kuliah IPBA atau Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa. Pada pertemuan ke-6 ini, Bapak yang akan menyampaikan materi untuk menggantikan Pak Kiki yang sebelumnya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 5 telah memandu kalian semua. Pada pertemuan ke-6 ini, Bapak akan memandu kalian terkait dengan satu materi dengan tema isu global saat ini, yaitu terutama mengenai isu lingkungan. Nah, isu lingkungan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah terutama mengenai krisis iklim dan juga pemanasan global. Sebelum Bapak menyampaikan materi, perlu kita ketahui dulu apa makna dari isu, ya. Jadi isu, mungkin kalian sudah sering mendengar istilah ini, atau bahkan sudah ada banyak di antara kalian yang memahami. Nah, isu sendiri merupakan suatu perhatian, ya. Suatu perhatian dari banyak pihak tentang suatu hal, suatu fenomena, biasanya suatu kejadian, mungkin suatu kasus yang menjadi perhatian dari banyak pihak dan biasanya memunculkan perbedaan pendapat, pro dan kontra. Mengapa menjadi perhatian dari banyak pihak? Karena isu ini memiliki dampak yang atau nilai urgensi yang sangat besar bagi pihak-pihak tersebut. Dalam hal ini misalnya yang akan kita bahas yaitu isu tentang krisis iklim serta pemanasan global. Maka karena krisis iklim ini merupakan suatu fenomena yang dampaknya dirasakan oleh seluruh masyarakat di dunia, maka tentu saja ini menjadi suatu isu global. Kita akan membahasnya secara cukup ringkas terkait dengan bagaimana krisis iklim ini terjadi dari suatu peristiwa inti yang disebut dengan pemanasan global. Fokus daripada perhatian internasional saat ini terkait dengan isu-isu lingkungan yang paling utama adalah tentang pemanasan global. Dan ini yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Nah, para mahasiswa sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari di periode-periode terakhir ini, kita sudah sering mengalami berbagai macam permasalahan lingkungan. Misalnya kondisi suhu yang ekstrim, panas, terasa sangat panas, kemudian perubahan musim yang tidak teratur, misalnya kemarau yang berkepanjangan atau hujan juga yang berkepanjangan sehingga menyebabkan banjir, gelombang di lautan yang cukup tinggi dan lain sebagainya. Nah, semua yang Bapak sebutkan tadi merupakan contoh-contoh dari dampak krisis iklim, ya, yang penyebabnya adalah pemanasan global yang akan Bapak bahas pada pertemuan kali ini. Pemanasan global atau global warming adalah fenomena meningkatnya suhu rata-rata di permukaan bumi, baik itu di daratan, di hidrosfer atau lautan maupun di atmosfer. Jadi peningkatan rata-rata suhu, jadi semakin panas suhu di permukaan bumi, itu yang disebut dengan pemanasan global, ya. Jadi peningkatan suhu itu rata-rata terjadi dalam waktu yang cukup lama. Nah, dari berbagai macam analisis, pemanasan global ini terutama disebabkan oleh suatu fenomena yang disebut dengan efek rumah kaca atau dalam bahasa Inggrisnya greenhouse effect, ya.
Nah, greenhouse perlu kita pahami, greenhouse ini adalah suatu bangunan ya, suatu rumah kaca ya, suatu bangunan yang biasanya digunakan oleh para petani modern ya di daerah yang beriklim dingin ya, atau juga dibangun oleh perguruan tinggi terutama di jurusan pertanian untuk mengenalkan pertanian modern ya dengan memanfaatkan greenhouse atau rumah kaca. Nah, apa fungsi dari greenhouse bagi pertanian, bagi para petani? Greenhouse ini digunakan oleh para petani di kawasan dingin terutama untuk menanam tanaman-tanaman budidaya terutama di saat musim dingin ya. Di saat musim dingin, tumbuhan-tumbuhan budidaya tersebut tidak bisa bertahan karena cuaca yang dingin. Walaupun ada sinar matahari, tapi cuaca yang dingin membuat tumbuhan tidak dapat hidup. Nah, dengan adanya greenhouse, dengan adanya rumah kaca, maka sinar matahari yang masuk ke dalam rumah kaca tersebut bisa dikumpulkan energinya ya. Jadi sinar matahari yang masuk bisa dikumpulkan energinya untuk menghangatkan tumbuhan yang ada di dalam rumah kaca. Nah, karena apa? Karena rumah kaca itu memerangkap kalor yang dibawa oleh sinar matahari. Pada kondisi biasa, sinar matahari yang masuk ke dalam bumi biasanya dalam bentuk radiasi gelombang pendek itu akan segera dilepaskan kembali ya ke luar atmosfer ya dalam bentuk radiasi inframerah atau gelombang panjang. Nah, kondisi di bumi seperti itu. Nah, ada suatu fenomena di mana sinar matahari yang masuk ke dalam bumi kemudian memanaskan berbagai macam objek, kemudian objek-objek yang panas itu kemudian memantulkan radiasi inframerah yang seharusnya dikeluarkan ke luar bumi ternyata tidak keluar bumi dia, tetapi ternyata diserap oleh atmosfer. Nah, di antara unsur atmosfer ternyata ada gas-gas yang bisa menyerap radiasi inframerah atau menyerap panas yang dipantulkan oleh benda-benda di permukaan bumi ketika setelah mendapatkan radiasi dari matahari. Nah, gas-gas yang ternyata bisa menyerap itu disebut dengan gas rumah kaca, gitu ya. Jadi kenapa kok gas rumah kaca? Karena fungsinya mirip dengan rumah kaca. Jadi rumah kaca itu kan fungsinya untuk menangkap, menjebak sinar matahari yang masuk, kalornya terjebak tetap berada di dalam rumah kaca, tidak bisa keluar dia ya. Nah, itu sama dengan gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Seharusnya sinar matahari yang memasuki atmosfer kemudian memanaskan, menghangatkan semua objek yang ada di permukaan bumi. Kemudian setelah panas, objek-objek tersebut akan melepaskan panasnya dalam bentuk radiasi inframerah. Tetapi ternyata radiasi inframerah itu tidak bisa keluar atmosfer. Kenapa? Karena diserap oleh gas-gas tertentu yang kita sebut dengan gas rumah kaca di dalam atmosfer. Nah, apa saja yang menjadi gas-gas apa saja yang dapat berperilaku menyerap menyerap panas tersebut? Nah, ternyata gas-gas yang bisa berperan sebagai gas rumah kaca itu yang paling utama adalah karbon dioksida atau CO2. Kemudian ada juga gas lain yaitu metana atau CH4. Kemudian ada nitrogen oksida atau
dinitrogen oksida atau N2O dan juga uap air. Tapi yang seperti yang Bapak sebutkan tadi, yang terbesar adalah gas rumah kaca. Yang terbesar adalah karbon dioksida. Nah, seperti yang Bapak ungkapkan tadi bahwa gas-gas rumah kaca itu bisa memiliki kemampuan untuk menyerap panas atau memerangkap panas di dalam atmosfer. Tidak membiarkan panas yang berupa gelombang inframerah itu keluar atmosfer. Jadi diperangkap atau diserap oleh gas rumah kaca itu. Akibatnya apa? Maka suhu tidak mendingin, tetapi tetap hangat di atmosfer itu. Bahkan jika semakin banyak gas rumah kaca yang dikandung oleh atmosfer, logikanya maka akan semakin banyak pula panas yang diperangkap, yang diserap oleh gas-gas tersebut, sehingga tentu saja bumi akan semakin panas. Itu yang disebut dengan peristiwa atau fenomena efek rumah kaca. Efek rumah kaca itulah yang menyebabkan terjadinya pemanasan atau peningkatan suhu baik di daratan, lautan maupun di atmosfer. Jadi kita pahami panas itu terjebak di atmosfer, tetapi akhirnya ya ruang di bawah atmosfer, yaitu daratan dan lautan, akhirnya juga mengalami peningkatan suhu. Semakin banyak gas rumah kaca, dengan demikian maka akan semakin tinggi pula suhu yang mengalami kenaikan, ya. Nah, mungkin ada yang bertanya lebih lanjut. Dengan demikian kita harusnya mengetahui asal daripada gas rumah kaca itu, karena kan mereka lah yang berperilaku sebagai rumah kaca, ya, yang memerangkap panas tidak keluar bumi. Nah, ini yang menjadi pembahasan cukup intens di kalangan para praktisi lingkungan, ya. Jadi apa saja yang menjadi penyebab atau penghasil gas-gas rumah kaca, dan nanti pada akhirnya gas-gas rumah kaca inilah yang bertanggung jawab terhadap pemanasan global. Ada beberapa hal, ya, yang menjadi penyebab meningkatnya jumlah gas rumah kaca. Yang pertama, ya, yang sangat tinggi yaitu pembakaran bahan bakar fosil, ya. Kalian tahu semua bahwa bahan bakar fosil yaitu BBM, ya, baik itu bensin, solar, ya, kemudian LPG, ya. Semua itu adalah bahan bakar yang dihasilkan oleh proses yang terjadi di dalam bumi, ya. Jadi berasal dari fosil makhluk hidup yang berproses secara kimiawi dan fisika, sehingga selama jutaan tahun akhirnya menjadi bahan bakar, ya. Jadi bahan bakar tersebut kemudian digunakan untuk menyalakan atau menghidupkan berbagai teknologi, ya, menjadi energi bagi hidupnya berbagai macam teknologi. Misalnya yang paling banyak di sekitar kita adalah teknologi transportasi, ya. Jadi banyak sekali bahan bakar itu yang akhirnya digunakan sebagai sumber energi transportasi, mobil, sepeda motor, bis, serta berbagai macam kendaraan yang setiap hari hidup dan membuang, ya, gas rumah kaca ke udara.
Selain untuk transportasi, bahan bakar fosil tersebut itu digunakan untuk mengaktifkan industri ya. Jadi pabrik-pabrik itu termasuk pembangkit listrik tenaga uap ya, PLTU yang besar di Indonesia, misalnya di Paiton itu menggunakan bahan bakar fosil berupa batu bara ya. Nah, itu juga menghasilkan gas buangan ya, gas buangan berupa karbon dioksida, bisa juga berupa metana ya, gas-gas rumah kaca ya. Jadi logikanya ya, semakin banyak kita menggunakan bahan bakar fosil, maka semakin banyak gas rumah kaca yang dihasilkan baik dari kendaraan bermotor maupun industri ya, yang menghasilkan terutama karbon dioksida dan teman-temannya tadi. Peristiwa kedua yang menjadi penyebab dari meningkatnya gas rumah kaca adalah deforestasi atau penggundulan hutan. Nah, logikanya bagaimana? Apakah penggundulan hutan menghasilkan gas rumah kaca? Tidak demikian logikanya. Logikanya adalah hutan yang berisi jutaan pohon-pohon tumbuhan itu adalah agen yang bisa menyerap gas rumah kaca ya. Nah, kita kan kita ketahui bersama bahwa tumbuhan itu pada saat siang hari melakukan fotosintesis. Dalam peristiwa fotosintesis, tumbuhan itu menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Nah, dengan demikian hutan yang berisi jutaan pohon itu berfungsi menyerap gas rumah kaca. Nah, dengan akan terjadi keseimbangan di situ. Jika pada siang hari kita menghasilkan jika kita manusia dan hewan-hewan itu menghasilkan karbon dioksida dan berbagai macam aktivitas itu menghasilkan karbon dioksida, tumbuhan itu ternyata diciptakan oleh Allah itu sebagai penyeimbang. Mereka justru menyerap karbon dioksida untuk fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Dengan demikian dia bisa meminimalisir, menurunkan jumlah gas rumah kaca di atmosfer. Nah, ketika manusia melakukan deforestasi atau penggundulan hutan, penebangan pohon secara tidak bijak ya, secara masif, maka bumi akan kehilangan kemampuan untuk menyeimbangkan jumlah gas rumah kaca yang ada di atmosfernya. Tidak ada lagi atau jumlah pohon yang bisa berfungsi untuk menurunkan gas rumah kaca menjadi sangat sedikit dengan semakin tingginya deforestasi. Inilah yang menjadi fokus atau perhatian dari banyak negara untuk memerangi penebangan liar ya, terutama di kawasan tropis ya. Kita Indonesia merupakan kawasan dengan kekayaan hayati terbesar di dunia. Nah, kekayaan alam ini harus benar-benar dijaga. Salah satunya adalah kekayaan hutan. Sayang sekali angka deforestasi di Indonesia masih cukup memprihatinkan ya, karena desakan-desakan ekonomi dan ketidaksadaran masyarakat, akhirnya banyak sekali aktivitas penebangan hutan secara tidak teratur atau penebangan liar ya. Nah, ini menjadi salah satu penyebab utama mengapa angka jumlah gas rumah kaca itu sulit untuk diturunkan. Berikutnya yang menjadi penyebab utama dari peningkatan gas rumah kaca di bumi adalah aktivitas pertanian dan peternakan ya. Jadi
pertanian dan peternakan juga ternyata menyumbang gas rumah kaca yang cukup besar ya. Walaupun petani itu menanam tumbuhan yang dalam pengetahuan kita tumbuhan itu mengalami fotosintesis, tetapi ternyata aktivitas petani itu menghasilkan gas rumah kaca yang lebih besar ya. Maksudnya bagaimana? Jadi dalam pertanian modern, para petani itu biasanya tidak bisa lepas dari pupuk kimia ya. Nah, pupuk kimia itu ternyata melepaskan gas rumah kaca, misalnya dinitrogen oksida. Nah, itu ya. Kemudian lahan pertanian yang harusnya bisa menampung pohon-pohon yang lebih besar, ya dihilangkan pohon-pohonnya, diganti dengan padi yang level penyerapan gas rumah kacanya itu jauh lebih sedikit. Tapi tentu saja kita tidak bisa meniadakan proses pertanian ini ya, karena dari situlah makanan dari kita itu berasal. Nah, untuk peternakan, misalnya peternak sapi, jadi mereka itu peternakan itu menghasilkan banyak gas ya, gas metana ya. Jadi yang menyumbang, kita tahu bersama bahwa metana itu adalah gas rumah kaca ya, salah satu dari gas rumah kaca, sehingga peternakan juga menyumbang jumlah gas rumah kaca di atmosfer. Berikutnya hal keempat yang menjadi penyebab dari peningkatan gas rumah kaca adalah limbah industri dan rumah tangga. Jadi selain industri, selain gas rumah kaca yang dihasilkan oleh industri, selain berasal dari pembakaran bahan bakar fosil yang digunakan, juga ternyata berasal dari limbah yang dihasilkan ya. Jadi limbah yang dihasilkan industri dan juga limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga itu ternyata menghasilkan gas rumah kaca, berbagai macam gas yang berdampak pada pemanasan global ya. Jadi itu, oleh karena itu upaya-upaya untuk menurunkan angka pemanasan global adalah mengidentifikasi berbagai macam penyebab gas rumah kaca itu tadi, dan ada pengaturan-pengaturan serta ada upaya-upaya untuk menurunkan aktivitas-aktivitas yang berdampak pada meningkatnya gas rumah kaca itu tadi. Kalian bisa analisis sendiri apa yang bisa dilakukan untuk apa yang bisa dilakukan secara individual untuk menurunkan angka penghasilan gas rumah kaca ke atmosfer. Misalnya yang sederhana misalnya ya melakukan penanaman pohon di rumah. Nah, itu kan membantu ya. Kemudian menggunakan BBM secara lebih hemat. Nah, misalnya tidak selalu menggunakan kendaraan bermotor untuk pergi kemanapun ya. Untuk kawasan yang dekat dengan rumah kita bisa jalan kaki atau menggunakan sepeda. Nah, misalnya itu hal-hal sederhana yang bisa dilakukan secara individual untuk berperan serta menurunkan angka dihasilkannya gas rumah kaca. Untuk skala yang lebih besar, misalnya skala pemerintah, maka perlu ada peraturan-peraturan tentang bagaimana industri itu bijak memanfaatkan BBM misalnya, atau upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka penebangan liar. Nah, itu ya. Jadi
ada hal-hal yang perlu dilakukan. Nah, kita sudah membahas tentang bagaimana pemanasan global itu terjadi. Ternyata pemanasan global terjadi karena efek rumah kaca ya, yang sebenarnya efek rumah kaca di skala bumi ya, bukan di skala rumah kaca, itu diakibatkan oleh gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Gas rumah kaca itulah yang merangkap atau menyerap kalor panas yang seharusnya dikeluarkan keluar atmosfer ya, tetapi disimpan justru di dalam atmosfer sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan suhu di permukaan bumi. Nah, dampak dari pemanasan global itu ada beberapa dampak yang sangat ekstrim ya, yang sangat menjadi perhatian dari banyak negara saat ini. Yang pertama yang sudah kita bahas tadi di awal, yaitu perubahan iklim yang ekstrim ya. Jadi iklim mengalami perubahan-perubahan yang ekstrim. Jadi polanya berubah, tidak lagi teratur ya, seperti beberapa puluh tahun yang silam ya. Nah, ini berdampak pada beberapa hal, misalnya sering terjadi kekeringan yang berkepanjangan di banyak wilayah, atau terjadinya gelombang panas, serta juga banjir dan badai karena adanya musim hujan yang berkepanjangan atau penguapan yang cepat karena suhu bumi yang lebih tinggi. Nah, itu ya, perubahan iklim yang ekstrim berdampak pada hal itu. Kemudian menurut banyak analisis juga ditengarai adanya kenaikan permukaan air laut ya. Jadi pemanasan global itu menyebabkan mencairnya es di kutub. Kemudian akibatnya es yang mencair itu berdampak pada naiknya permukaan air laut ya. Berikutnya, dampak dari pemanasan global adalah gangguan terhadap ekosistem. Beberapa kerusakan dari ekosistem terjadi ya akibat pemanasan global. Misalnya banyaknya spesies hewan dan tumbuhan yang mengalami kepunahan ya, karena tidak mampu beradaptasi dengan meningkatnya suhu rata-rata dari permukaan bumi. Kemudian beberapa habitat mengalami kerusakan ya, tidak hanya hutan tapi misalnya terumbu karang. Nah, banyak yang mengalami kerusakan. Kenapa? Karena meningkatnya suhu air laut. Dan bagi manusia misalnya ya, walaupun manusia memiliki teknologi yang membuat dia bisa hidup di dalam rumah yang suhunya tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin, tetapi ada dampak-dampak juga yang dirasakan oleh manusia. Misalnya penyebaran penyakit ya. Jadi kawasan-kawasan tertentu yang sebelumnya tidak mengalami penyakit-penyakit yang ada di kawasan lain, saat ini mulai mengalami terdampak dari penyakit-penyakit itu yang dibawa oleh spesies-spesies tertentu, misalnya nyamuk atau serangga, akibat adanya perubahan suhu di kawasan tersebut ya. Kemudian kondisi panas yang manusia kan perlu beraktivitas di luar rumah. Nah, ketika dia beraktivitas di luar rumah, meningkatnya suhu yang ekstrim itu dapat berdampak pada tubuhnya ya. Jadi bisa mengalami kecutan panas pada tubuhnya sehingga ya dia mengalami shock, atau misalnya
banyak yang terdampak penyakit kulit akibat suhu yang ekstrim. Kondisi cuaca yang tidak stabil bagi negara, bagi manusia juga bisa berdampak secara tidak langsung, misalnya mempengaruhi ketahanan pangan, ya. Jadi proses kegagalan panen, ya, menurunnya sumber daya di laut, ya, kurangnya air bersih pada saat banjir dan lain sebagainya, itu sangat berdampak bagi kehidupan manusia, ya. Kemudian yang juga sangat jelas di depan mata ketika bahan bakar fosil itu semakin banyak digunakan, maka kita merasakan adanya polusi udara, ya. Jadi kualitas udara di kawasan perkotaan menjadi sangat menurun, ya. Jadi itu semua merupakan efek dari adanya pemanasan global. Jadi yang terdampak oleh peristiwa pemanasan global tersebut tidak hanya manusia, tetapi seluruh kehidupan, ya. Jadi hewan, tumbuhan, hingga makhluk-makhluk lain juga terdampak, sehingga bahkan bisa dampaknya itu bisa sangat ekstrim, sehingga bisa terancam kepunahan, ya, hewan-hewan tersebut atau makhluk-makhluk hidup tersebut. Nah, ini menjadi salah satu perhatian bagi kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau meminimalisir angka gas rumah kaca yang kita hasilkan sehari-hari dalam kehidupan kita. Kalian melalui materi kali ini setelah memahami bahwa kita tidak boleh menunggu pemerintah atau skala internasional untuk menghentikan pemanasan global ini, tetapi semua individu memiliki tanggung jawab untuk mencegah atau memitigasi peristiwa terjadinya pemanasan global tersebut. Ini bisa kalian pikirkan lebih dalam dan mungkin perlu kita bawa ke diskusi di pertemuan melalui Zoom nanti setelah kalian membaca dan mendengarkan materi ini. Nah, para mahasiswa sekalian, demikianlah kita telah menyelesaikan satu pembahasan tentang krisis iklim yang diakibatkan oleh fenomena pemanasan global. Kalian tentu merasa penasaran dengan banyak hal yang terjadi di sekitar kalian setelah mengetahui penjelasan ini. Mungkin ada banyak pertanyaan yang muncul di kepala kalian setelah menyimak penjelasan-penjelasan yang telah Bapak sampaikan barusan. Kalian bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kalian bisa lakukan pencarian secara mandiri jawaban-jawabannya, baik di literatur berupa buku atau jurnal atau website yang dapat kalian akses dengan mudah. Setelah itu bisa kita diskusikan bersama nanti di pertemuan pertemuan daring di minggu ke-6 yang akan kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.